Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 94, Cinta Membara yang tak terkendali. Itu karena Ningxi sengaja melakukan tindakan menekan. Akting dengan tekanan adalah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh aktor yang sangat berpengalaman. Mereka bisa menggunakan akting mereka untuk menekan orang lain secara mental, membuat orang lain bertindak tidak normal, dan melupakan dialog mereka. Tekanan yang paling kuat bahkan bisa membuat orang lain mengalami hambatan mental yang tidak akan pernah bisa mereka atasi seumur hidup. Sangat sedikit orang yang bisa menggunakan teknik ini di dunia hiburan. Yang terpenting, sangat sulit untuk melihat teknik ini, karena sulit untuk mengetahui apakah orang lain hanya berakting dengan baik atau sengaja menggunakan akting menekan. Teknik ini dapat menyakiti orang lain tanpa meninggalkan jejak. Ningxi memutar matanya ke arahnya, aku tidak bisa mengeluarkan jurusku begitu saja. Pertama, dia membutuhkan situasi tertentu untuk menggunakan jurus semacam ini. Misalnya, adegan hari ini sangat cocok untuk menekan Jia Qingqing. Kedua, jurus ini akan memengaruhi kemajuan syuting, jadi dia pasti tidak akan menggunakannya kecuali dia benar-benar harus melakukannya. Jiang Muye tanpa sadar teringat beberapa kenangan buruk dan melengkungkan bibirnya sambil berkata, kalau begitu aku merasa sangat terhormat, menjadi salah satu dari sedikit orang yang melepaskan gerakan ini. Saat itu, dia telah ditekan oleh Ningxi menggunakan jurus ini. Namun, dia bukan sampah seperti Jia Qingqing. Dia akhirnya bertahan dan berhasil mengatasi jurus itu, dan kemampuan aktingnya bahkan meningkat pesat setelah itu. Setelah berkata demikian, Jiang Muye menatapnya dengan tatapan membara, apakah kita akan makan malam bersama malam ini? Kamu berjanji akan mentraktirku sendirian. Kamu juga berjanji akan bermain game denganku di lain hari. Ningxi lah yang salah dalam hal ini, jadi dia menghela napas tak berdaya dan berkata, baiklah, aku akan makan dan bermain denganmu, oke. Aku akan mengirim pesan pada Lu Tingqiao dan memberitahunya. Ekspresi Jiang Muye langsung berubah setelah mendengar ini, kamu hanya tinggal sementara di Little Treasure, mengapa kamu harus melapor jika kamu tidak kembali? Apa hubungan antara kamu dan Lu Tingqiao? Meskipun aku mengirim pesan ke Lu Tingqiao, penerimanya adalah harta karun kecil, oke. Ningxi terlalu malas untuk mengganggunya. Ia menunduk menatap ponselnya dan mengetik pesan, sayangku tersayang, bibi sibuk malam ini, jadi aku mungkin akan pulang sangat larut. Ingatlah untuk makan malam dan tidur. Saat bibi senggang, aku akan membelikanmu baju-baju cantik. Sayang kamu gelombang sokso. Jiang Muye melihat pesan itu dan merasa sangat kesal hingga matanya memerah, mengapa kamu begitu lembut pada Little Treasure? Kamu tidak pernah selembut ini padaku saat kita bersama, kamu terus memukulku setiap kali kita bertengkar. Ningxi meliriknya sekilas, kamu pantas menerima semua pukulan itu. Little Treasure sangat imut, apakah kamu yakin bisa bersaing dengannya? Mata indah Jiang Muye bersinar seperti matahari yang terik, Ningxi. Apakah kamu pernah menyukaiku saat itu? Kamu benar-benar dekat denganku hanya untuk... Ningxi menatapnya dengan heran, omong kosong, tentu saja tidak. Kamu. Jiang Muye menunjuk ke arahnya dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Ningxi menopang dagunya dan tersenyum padanya, jadi. Apakah kamu sudah kenyang karena marah sekarang? Apakah kita masih akan makan malam? Jiang Muye menggertakkan giginya, kita makan. Dia benar-benar tidak boleh tertipu oleh rencana jahatnya. Pada saat yang sama, di kediaman Lu Jingli duduk di sofa sambil memeluk bantal. Jika dia punya ekor di belakangnya, ekor itu akan bergoyang kencang, bro, ceritakan padaku, apa yang terjadi tadi malam. Karena perkataan Ningxi yang menyuruhnya mencari seorang wanita pagi ini, raut wajah Lu Tingqiao masih sedikit muram. Dia sama sekali tidak berminat untuk memuaskan rasa ingin tahu Lu Jingli. Apakah karena kamu tidak bisa mengendalikan cinta yang membara di hatimu dan kehilangan kendali serta menyerangnya di malam hari? Lalu kamu tidak berhati-hati dengan tindakanmu dan membangunkan Xiao Qiki. Lalu kamu terjebak di tempat, jadi kamu hanya berpura-pura tidur sambil berjalan. Kemampuan Lu Jingli untuk melengkapi detailnya bukan hanya untuk pertunjukan. Lu Tingqiao mendongak dan menatapnya. Kecerdasan orang ini digunakan untuk hal-hal seperti ini, bukan? Melihat ekspresi saudaranya yang tersayang, Lu Jingli tahu bahwa tebakannya benar. Dengan ekspresi seperti dia akan jatuh cinta pada dirinya sendiri, ya Tuhan. Aku terlalu pintar. Bro, bukankah aku sangat mengenalmu?